Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, mengucap syukur kembali atas berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam masa perayaan Hari Paskah ini, kembali kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Tuhan telah mati bagi kita, namun juga Tuhan telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Dan di sabda pagi hari ini, kita akan merenungi kembali pembacaan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk semalam yang telah berlalu. Berkat Tuhan melindungi kami. Tuhan, kami akan beraktivitas panjang hari ini. Namun kami memohon tuntunan Roh Kudus. Ada firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami dapat memahami maksud dari firman Tuhan. Inilah kami yang berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab di hari Senin tanggal 10 April 2023. Pembacaan Alkitab terambil dalam Injil Markus pasal 16 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Sampai di sana firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang membaca, merenungkan, terlebih tentu melakukannya dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati. Hari Sabat, yaitu hari Sabtu, merupakan hari yang terakhir dalam hitungan 7 hari dalam seminggu bagi orang Yahudi. Hari pertama, orang Kristen menyebutnya hari Minggu. Dalam bahasa Inggris, Sunday, sun berarti matahari dan day berarti hari. Hari baru yang bercahaya menyinari kegelapan dunia, karena pada hari itulah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus, tempat yang mereka ketahui pada saat Yesus Kristus dikuburkan. Saat itu Maria Magdalena dan perempuan lainnya turut hadir. Sepengetahuan mereka, kubur Yesus Kristus ditutupi oleh batu yang besar. Karena itu dalam perjalanan, mereka bertanya-tanya bagaimana cara menggulingkan batu yang besar. Yesus Kristus dikuburkan di pekuburan Gua Batu, pekuburan khusus milik seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Boleh kita baca dalam Matius 27 ayat 7. Diberikan untuk menjadi tempat Yesus Kristus dimakamkan. Batu besar yang menutupi kubur Yesus Kristus tidak menjadi rintangan bagi mereka untuk datang dengan maksud meminyaki jasad Yesus Kristus. Maria Magdalena dan perempuan lainnya tetap berjalan pergi ke kuburan Yesus. Walau belum ada solusi bagaimana cara batu itu dapat digulingkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada pepatah yang mengatakan, mana ada niat, di situ pasti ada jalan. Dalam setiap kehidupan orang percaya, kita akan senantiasa diperhadapkan dengan halangan, hambatan, bahkan tantangan. Apabila kita menyerah sebelum melangkah ataupun sebelum mencoba, maka kita tidak menggapai apa yang kita harapkan atau kita cita-citakan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Diperlukan jiwa juang yang pantang menyerah sebelum melangkah. Berusaha adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya, yang disertai tentu oleh permohonan doa kita, bahkan campur tangan daripada Tuhan.
Kita diajak untuk melangkah dan terus berpikir agar dapat menghadapi dan mengalahkan halangan, bahkan hambatan. Baik sebagai kepala rumah tangga, istri, anak-anak, maupun seisi rumah kita. Dalam mencari dan menemui Allah, dalam firman-Nya dan tekun berdoa, maka kita yakin akan mengalami campur tangan yang membuat kita tahan dan kuat menghadapi rintangan apapun, serta tampil sebagai seorang pemenang. Tuhan Allah pasti menjawab doa-doa kita, walaupun terkadang yang kita doakan berbeda dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Kadangkala kita berdoa meminta sesuatu, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun Allah mengajar kita untuk tetap mengucap syukur tentang apapun yang kita miliki. Tuhan pasti akan menjawab, bahkan mendengar doa kita sesuai dengan waktunya. Hidup yang mengandalkan Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan. Tuhan memberkati orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, ada firman yang boleh kami dengar, ada firman yang boleh kami renungkan. Biarlah kiranya ya Bapa, apa yang boleh kami dengar di pagi ini menjadi penyemangat, menjadi pembawa sukacita di sepanjang kami melaksanakan aktivitas. Tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.